Halo, selamat datang di podcast KPU Kota Sukabumi, ruang diskusi yang informatif, inspiratif, dan tentu saja sangat dekat dengan dunia kepemiluan. Jadi, di sini saya dengan Alfi, dan tentu saja nih, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, teman pemilih, yaitu ex-komisioner KPU atau mantan Ketua KPU Kota Sukabumi, yaitu Ibu Sri Utami. Iya, Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu aktivitas hari-hari terakhir-terakhir ini Bu? Ya, setelah terima kasih sebelumnya ya Mas Ya, ya. siap. Saya mau panggil Mas apa Akang ya? Nah, bebas Oh Ibu mau bebas Ibu. ya. Ya, setelah selesai dari purna dari KPU selama kurang lebih sudah cukup lama ya, 10 tahun. 10 tahun Mas. Ya, jadi aktivitasnya biasa kembali back to kampus Back to karena kampus. sebelumnya memang sebelum Ibu di KPU dulu juga di akademisi Di ya akademisi. mengajar Oh, ya. dosen. Oh, Masya Allah. Nah, jadi itu yang dilakukan. Kemudian juga ada aktivitas lain juga mengelola PAUD dan PAUD. daycare Oh. yang Ananda Playgroup itu di Jalan Surya Kencana. Jadi itu aktivitas. Selain itu juga ada kajian-kajian rutin lah. Pengajian seperti Pengajian. itulah Oh, untuk iya. menambah Kesibukan. wawasan juga, Ya, kesibukan wawasan, juga betul. ya. Ini kan salah satu bentuk kegiatan kita sebentuk manifestasi ya. Manifestasi. Manifestasi diri kita sendiri untuk tetap bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul sekali Bu. Kalau Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia itu bisa Yang bermanfaat bermanfaat bagi bagi orang manusia yang lain. Itu mungkin salah satu mengapa itu tetap melakukan aktivitas ya. Dan kemudian yang lainnya biar nggak pikun. Ya. Maklum ini sudah lansia ya, sudah di atas 60. Waduh. Sekarang sudah 63 jelang 64 tahun berarti. Iya, seperti itu. Jadi teman pemilih ini sudah sangat pasti ya dilihat dari backgroundnya itu bahwa ini sudah ada akademisi, kemudian pernah nih sudah menjadi 10 tahun ya Bu ya Iya, komisioner. betul. Artinya ini sangat kompeten sekali ya Bu ya di dunia kepemiluan, udah sangat banyak pengalaman-pengalaman yang nanti bisa kita share nih ke teman-teman pemilih. Jadi mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama Bu. Jadi ini mungkin teman-teman pemilih yang sering banget tanyain, dan mungkin aku juga sering tanyain nih Bu sebelum masuk ke KPU. Nah, setelah tahapan pemilu itu KPU tuh ngapain sih Bu? Kadang kan taunya masyarakat atau teman pemilih itu mungkin KPU menyelenggarakan pemilunya aja. Nah, itu setelahnya ngapain nih? Nah, Iya. kira-kira. Nah, ini seringkali juga ditanyakan Nah. ya pada saat Ibu juga masih menjabat di KPU, juga sering pertanyaan-pertanyaan ini terlontar oleh masyarakat. Wah, kalau gitu KPU nggak ada kerjaan Nah, dong kalau iya udah bener. beres pemilu makan gaji buta. Itu kadang sesuatu yang pertanyaan yang nggak enak gitu ya. Terus seringkali saya sering mengkanter dengan kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul kita lakukan. Jadi misalnya seperti kegiatan evaluasi setelah pasca pemilu, kemudian juga seperti misalnya kearsipan yang tentu harus kita juga lakukan itu. Kemudian juga dilanjutkan dengan data pemilih Data yang pemilih. berkelanjutan ya, yaitu juga dilakukan. Nah, apalagi mungkin disambung dengan beberapa program-program yang lainnya yang kemudian seringkali kita juga disibukkan setelah selesai pasca pemilu itu gitu, bukan berarti kita diam aja gitu. Nah, iya. Nah, mereka gitu ya, ini mengerti juga setelah kita sampaikan seperti Nah, itu. ya makanya kadang kan membuat kita tuh ya kadang sakit hati dengan persepsi-persepsi Iya, masyarakat betul, yang seharusnya iya. padahal kita itu banyak nih program-program apa betul. saja yang harusnya kita Iya. lakukan ya Bu ya. Iya, Salah iya. satu program yang Ibu lakukan itu seperti apa Bu setelah pemilu? Yang sangat misalkan ada pelatihan atau pendidikan pemilih mungkin gimana, Iya, Bu? kalau terkait dengan pasca pemilu non tahapan ya, tentu terkait dengan pendidikan pemilih ya, tentu kalau misalnya tadi yang ditanyakan tentang pendidikan pemilih, tentu ini hal yang menurut Ibu nih sesuatu hal yang terus harus dilanjutkan secara berkesinambungan, karena yang namanya pendidikan pemilih, kalau kita lihat baik itu sebelum pemilu, pas pemilu maupun setelah pasca pemilu, semua pendidikan pemilu itu ada tercantum di situ. Berarti betapa pentingnya pendidikan pemilu ini yang terus harus kita berikan kepada masyarakat. Karena ini hal yang bagaimana membangun kesadaran kepada masyarakat itu yang terus secara kontinu itu. Karena memang di luar non tahapan itu kan sebetulnya suatu
hal-hal yang paling paling krusial. Maksudnya gini, hari-hari yang memang perlu kita isi dengan yang di luar substansial, apa substansial itu sendiri. Betul, betul. Jadi kita berikan bagaimana masyarakat sadar akan pendidikan politik tersebut, mereka literasi politik seperti apa, kemudian juga bagaimana bukan hanya sekedar memberikan suara saja, tetapi bagaimana makna dari suara yang diberikan seperti apa. Pasca itu mereka mau apa nih gitu kan, bisa memantau, kemudian juga aktif di forum-forum publik begitu ya, bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Jadi ini yang tentu harus kita saya sangat ingin sekali terus dilanjutkan terus menerus karena untuk yang berkelanjutan gitu. Oh iya, betul sekali Bu. Kadang kan kita juga merasa bahwa apalagi dari KPU ya untuk mencoba meningkatkan kesadaran politik Iya. kepada teman-teman pemilih ini tidak hanya sekedar kita membalikan telapak tangan ya Bu Betul, ya, iya. karena pada dasarnya juga mengubah pola pikir masyarakat itu sangat sulit sekali karena kan tergantung apakah mereka menerima dengan secara sadar atau tidak menerima, kadang kan terjadi di masyarakat juga seperti itu. Nah, sehingga menurut Ibu nih program apa sih yang cocok untuk meningkatkan literasi politik dari masyarakat itu sendiri, mungkin seperti Ghost to Campus atau seperti Ya, apa Bu? kalau bicara tentang apa sih yang cocok, Ya. bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Mau Ghost to Campus, mau seperti cara ini hari ini, seperti podcast ini merupakan sebuah ruang dialog yang tentunya harus kita memanfaatkan dengan digitalnya, dengan era metosnya dan seterusnya. Ini kan tentu sangat penting juga sebagai ruang dialog yang tentu di sini lebih personal, lebih akrab, lebih enak, juga menjangkau kepada masyarakat yang tidak harus ditempuh dengan pendidikan yang penyampaian secara pendekatan secara formal. Nah, Kan begitu ya. betul. Nah, apalagi sekarang dengan dengan program-program terkait dengan tadi sosialisasi literasi tersebut, tidak hanya Go to Campus, kita bisa juga terus continue dengan ke segmen-segmen yang pernah kita garap ya, segmen untuk pendidikan pemilih seperti apa. Nah, kemudian di momen-momen tertentu juga, apalagi pengalaman Ibu sendiri di KPU ini, kita kan punya rumah pintar pemilu ya. Ini tentu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kita juga dulu melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, kemudian juga kita datang ke sekolah untuk atau keperluan tinggi agar datang ke kita untuk bisa melihat, bisa kita lihat tentang sejarah pemilu, tentang hasil pemilu seperti apa. Dan mereka pada saat itu juga beberapa yang datang ke sini. Kemudian juga Mochi itu ya, kita punya mobil demokrasi, mungkin Ibu Saini juga bisa melanjutkan lagi nih. Itu biasa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan di momen-momen ada event-event tertentu. Misalnya ada musrembang di kecamatan, kita hadir di sana. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah misalnya hadir di sana, atau misalnya di Lapang Merdeka hadir juga di sana. Jadi itu sebagai salah satu bagian yang untuk tadi literasi politik kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian yang tidak lupa juga yang sering saya lakukan itu waktu pas kebetulan saya juga di divisi sosialisasi seperti Ibu Seni yang saat ini komisioner ini juga sapa warga. Nah, itu tiap hari Jumat kita berolahraga. Saya namakan dengan kata sapa warga, sambil berolahraga tapi kita sambil menyapa warga. Kita sampaikanlah seperti itu karena edukasi pendidikan pemilih ini kan tidak bisa berhenti ya, tapi terus menerus bagaimana membangun masyarakat yang cerdas, yang mereka sadar, karena harus aware ya, bukan hanya sekedar ajakan saja. Kalau ajakan mah follower ikut tapi dia tidak bermakna. Betul. Sehingga demokrasi itu seperti persudal yang kosong saja, tidak diisi dengan demokrasi yang bermakna, yang berkualitas. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Berarti kita itu melakukan pendidikan pemilih itu tidak hanya secara formal saja gitu ya, Iya, meskipun tidak, kita iya, melakukan pendekatan-pendekatan yang iya, non formal juga iya, itu betul. sudah termasuk dari pendidikan pemilih ya Bu. Iya betul ya, karena itu kan langsung menyentuh ya. Menyentuh, betul. Terus apalagi saya juga kalau saya mudah-mudahan saya tidak masih ingat ya, terkait dengan Desa Pintar Pemilu itu ya, DP3 itu ya. Nah, itu kan menyentuh akar rumput. Nah, ini yang tentu harus kita bangun lagi, mungkin bisa diangkat lagi karena di sini biasanya melibatkan akar rumput di bawah itu sebagai mitra strategis, misalnya ke RW-an, ke RT-an. Itu kan langsung nyentuh ya. Mereka bisa jadi sebagai kepanjangan tangan dari KPU kan begitu ya, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Minimal tidak terjebak di dalam money politik gitu kan iya, ya. betul. Jadi karena memang kualitas demokrasi yang baik itu kan salah satunya tidak apatisme, tidak kemudian terjebak dalam money politik dan seterusnya, masih banyak ya Betul. hal-hal yang lain berkaitan dengan itu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, Iya, terkait bagaimana program kerja
sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dari KPU RI Iya. itu bagaimana, Bu? Ya, dengan adanya program pendidikan pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, tentu ini sangat yang positif. Ini sebuah konsep yang sangat strategis dan saya sangat mendukung. Mengapa demikian? Karena pertama bahwa program ini bukan hanya pada tahap pemilu saja, tetapi pasca setelah pemilu, dan ini merupakan program jangka panjang. Jadi program jangka panjang ini bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang aktif, bagaimana mereka belajar literasi demokrasi yang baik seperti itu. Kemudian ada keberanian dalam memberikan partisipasi aktif tersebut seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua bahwa kegiatan program ini merupakan program yang sistemik. Berarti kan ini terus-menerus begitu ya betul, kan. betul. Nah, karena dengan adanya sistemik ini tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu akan terbangun dengan baik, kesadaran politik masyarakat tentu akan bisa terwujud begitu. Nah, itu saya sangat mendukung dengan program ini. Jadi KPU akan terus berkomitmen kan ya, berkomitmen bagaimana membangun budaya politik yang sehat. Jadi untuk akhirnya nanti untuk berdemokrasi yang sehat, yang berkualitas dan berintegritas. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Nah, iya, itu betul. itu yang terkait dengan pendidikan berkelanjutan dari KPU RI. Jadi saya sangat, dan ini sebetulnya kalau di KPU sendiri ceritanya sudah dilaksanakan. Gitu. Karena memang tadi yang saya sampaikan ada kegiatan sapa warga. Itu kan sebetulnya non tahapan ya, yang setelah pasca pemilu itu sudah kita lakukan gitu. Jadi sekarang mungkin dengan aturan-aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, kita sebetulnya tinggal moles-moles aja, tinggal melanjutkan lagi, karena saya yakin nanti ibu saya ini sebagai diri sosial saya sudah melakukan ini. Nah, ini kan salah satu hal yang sangat penting dengan dibuktikan misalnya tadi dengan tingkat partisipasi pemilihnya yang meningkat seperti itu. Jadi ini juga pasti berkorelasi dengan meningkatkan literasi politik. Betul, ya Bu ya. iya. Nah, otomatis bagaimana sih Bu efektivitas dari pendidikan pemilih terhadap peningkatan literasi politik gitu Bu? Ya, kalau bicara tentang efektivitas, saya rasa untuk efektivitas pendidikan pemilih ya. Nah, yang saya lihat dari pengalaman tentu ini akan memberikan sebuah fakta bahwa memang ada tingkat partisipasi yang signifikan, yang bagus. Ini kan dibuktikan seperti itu. Efektif atau tidaknya kan terbukti dengan adanya tingkat partisipasi pemilih. Nah, kalau kita lihat data yang saya dapatkan ini bahwa ketika di tahun 2014 itu juga tingkat partisipasi kita bagus begitu ya. Kemudian untuk yang untuk pilpres mah sudah cukup bagus tuh naiknya, bahkan yang terakhir kemarin 83 sekian ya. 83. Yang 2019 itu 82, yang sebelumnya itu 79 sekian. Jadi artinya kalau kita lihat kan lebih besar dari standar nasional, karena 75,50. Artinya kalau kita melebihi ya. Nah, sementara kalau untuk yang di pilkada memang kalau kita lihat untuk sebelumnya di tahun 2013 menuju ke tahun 2018 ada kenaikan. Ya kita 78 sekian, baik gubernur juga 78. Cuman untuk yang pilkada kemarin memang kita ada penurunan, tapi penurunan dalam arti ini memang di seluruh Indonesia. Kita juga harus bisa menganalisa kenapa ini bisa terjadi. Karena memang waktu yang berdekatan dalam 1 tahun itu dua. Iya, inilah betul. yang tentu menjadi hal yang tentu harus kita kaji juga, bahwa dalam pemilu soalnya cenah bosan deh pemilu deh, cenah pilkada. Nah, atau juga memang dengan kondisi masyarakat kita yang memang masyarakat urban misalnya untuk pilkada makanya nggak begitu penting. Kalau presiden kan semua pasti bisa milih di mana berada ya. Nah, ini juga beberapa indikator analisa ini yang memang tentu kita harus kaji ulang juga. Nah, sehingga di sini kalau untuk di Kota Sukabumi walaupun ada penurunan 70, sekian ya persen, tetapi overall secara hasil sejauh barat kita itu tinggi, bahkan dapat penghargaan. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kita juga tidak melihat secara kuantitas tapi kualitasnya. Jadi tingkat partisipasi kan dua hal ya. Keberhasilan itu tidak hanya secara tapi secara kuantitas atau secara kualitas. Nah, berarti kualitas di sini masyarakat Kota Sukabumi semakin aware, tahu bahwa betapa pentingnya memilih itu gitu. Jadi maknanya itu bermakna itu seperti itu ya, betapa pentingnya menjadi pemilih, karena mereka tidak bisa protes ketika dia memilih kontraproduktif, nggak mau milih, kemudian dia banyak protes, kenapa dia tidak memberikan suara pada saat pemilihan itu. Jadi ini sesuatu yang tentu harus kita pertahankan juga. Nah, seperti itu. Betul sekali, karena kan
emang pada dasarnya juga seperti itu ya Bu ya. Sehingga next pertanyaan nih Bu, terkait bagaimana pandangan Ibu terkait cara menjaga kualitas demokrasi Bu. Dalam dimana kan tadi yang Ibu sampaikan ya bahwa partisipasi kita itu sedang meningkat juga nih di KPU Kota Sukabumi. Nah, cara Ibu untuk menjaganya itu seperti apa Bu? Ya, kalau untuk menjaga kualitas demokrasi, sekali lagi tadi salah satunya itu tadi dengan pendidikan pemilih berkelanjutan ini kan gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa juga melakukan dengan cara pemberian informasi-informasi ini secara sistemik tadi, yaitu yang di sini yang harus inklusif, transparan, akuntabel. Nah, ini juga akan melahirkan demokrasi yang sehat, yang pemilih yang berkualitas seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita bangun seperti itu. Jadi kan otomatis ketika kita melakukan pendidikan pemilih itu kan otomatis juga meningkat nih Bu literasi politik. Nah, kadang kan misalkan orang-orang yang memiliki literasi politik yang tinggi juga dia ada belok-beloknya gitu Bu. Jadi maksudnya tuh lebih bagaimana sih cara kita untuk tetap di jalan lurus supaya yang ininya tuh kita bisa menjaga nih kualitas demokrasi kita itu seperti apa gitu Iya. Bu. Nah, kalau yang belok-belok sudah pasti ya. Ini ada disinformasi, Nah, polarisasi, kemudian termakan oleh hoax ya kan? Itu betul. banyak faktor kan, indikator-indikator yang menyebabkan itu akhirnya nggak berbelok-belok gitu ya, dia Ya. tidak istiqomah. Ya tentu ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Ini juga bukan semata-mata sebagai penyelenggara saja di KPU, tapi semua pihak yang Semua ikut pihak. bersama-sama. Karena kalau kita bicara tentang pemilih berkualitas berintegritas tuh bukan hanya pemilih yang berintegritas, tetapi pemerintah juga, kemudian juga dari peserta partai politik dalam hal ini juga media juga. Nah, peran media juga sangat penting. Bagaimana mereka memberikan informasi yang berimbang, tidak belah sebelah gitu kan ya. Jadi sehingga di sini masyarakat tercerdaskan kembali. Oh iya, apa yang saya lakukan ini ternyata salah. Jadi banyak faktor lah, indikator-indikator yang bisa menyebabkan kenapa dia bisa seperti itu gitu ya. Iya, betul sekali ya Bu ya. Kadang juga misalkan otomatis kita itu emang harus harus selalu bersinergi dengan Iya. misalkan pemerintah atau Iya. wartawan dan Iya, lain agar betul. kadang kan ada aja nih Bu berita-berita hoax misalkan wartawan membuat di tagline-nya itu seperti nah apa itu tapi dia, ternyata ya, masyarakatnya campaign langsung itu kan itu yang berbahaya betul. Sehingga betul juga media juga betul-betul dia harus netral, tidak boleh kesepihak karena misalnya keberpihakan kepada calon-calon tertentu terus dia melakukan itu tidak boleh. Ya tadi terkait acara-acara misalkan kita bisa mengikuti nih beberapa acara. Nah, itu partisipasi dari masyarakatnya itu gimana Bu? Apakah sangat antusias ketika ada acara yang misalkan dari pemilu ada RPP dan lain itu gimana Bu? Ya tentu acara itu bisa menarik dan bisa kena langsung tepat sasaran, tentu harus dikemas dengan baik begitu ya. Tentu dikemas dengan sebuah pola atau konsep yang tentu bisa menarik mereka, atau misalnya dengan simulasi misalnya atau dengan permainan-permainan apa gitu ya. Kemarin juga dulu pernah kita ada sebuah bentuk permainan yang memang mengajak mereka gitu aktif untuk melakukan itu bisa aja. Jadi berbagai macam cara lah, strategi-strategi yang bisa dilakukan. Nih pertanyaan terakhir Bu. Jadi kan Ibu sudah menjabat nih sebagai Ketua KPU Kota Sukabumi. Nah, bagaimana nih Bu program kerja sosialisasi yang relevan gitu Bu pada saat tahapan waktu pemilu ataupun mau non tahapan Bu? Kalau bicara tentang relevan secara masa tahapan dengan relevannya pada non tahapan, yang pertama untuk relevan pada masa tahapan tentu ini kita fokusnya kan kepada hal yang bersifat teknis dan informasi, administrasi dan lain-lain. Jadi bagaimana dan ini harus tepat sasaran. Artinya pada tahapan tersebut harus tepat sasaran tuh artinya bagaimana memberikan informasi-informasi yang tepat sasaran kepada masyarakat, bagaimana prosedur memilih, bagaimana syarat memilih, bagaimana cara pemungutan suara, bagaimana cara memilih, itu kan hal-hal yang bersifat teknis, yang bersifat administrasi dan bersifat informatif terkait dengan tahapan itu sendiri. Jadwal pemilu, jadwal pilkada seterusnya, ini kan masyarakat harus tahu ya gitu. Jadi inilah yang relevan untuk di tahapan. Sementara yang relevan untuk yang non tahapan seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, ini merupakan suatu ruang-ruang waktu yang sangat luas. Yang substansial itu bisa kita isi dengan berbagai macam kegiatan yang justru inilah yang yang terus continue tadi, yang
pendidikan pemilih berkelanjutan inilah yang non tahapan ini yang terus kita bangun. Seperti buktinya itu tadi dengan KPU Kota Sukabumi itu sendiri sudah melakukan kegiatan-kegiatan misalnya dengan tadi RPP-nya, sapa RPP. warganya, dengan ada punya mobil mochi yang digunakan juga untuk mobile terkait untuk sosialisasi. Ini kan juga salah satu bentuk yang dari non tahapan tadi relevansinya apa sih? Nah, ternyata masyarakat oh iya ya lebih aware, lebih tahu, aware lebih ya, sadar. Ya. Terakhirnya nih Bu, ada harapan apa harapan Ibu terhadap implementasi pendidikan pemilih ke yang sekarang-sekarang ini Bu? Kira-kira yang paling oke Bu, Ya, menurut Ibu apa nih? kalau menurut Ibu, harapan Ibu bahwa pendidikan pemilih ini harus menjadi gerakan bersama. Gerakan. Jadi Ibu membayangkan bahwa gerakan pemilih ini sebagai kegiatan yang kultural, budaya kultural. Jadi kalau budaya kultural kan dibiasakan untuk itu. Jadi pembiasaan ini kan tidak mudah ya. Betul. Bagaimana ketika masyarakat akhirnya itu mereka akan memperoleh literasi demokrasi yang baik gitu ya. Kemudian partisipasi yang aktif, punya keberanian untuk memberikan kritis terhadap hasil dari pemilu itu sendiri, baik itu sebelum maupun pasca gitu. Terus kemudian suara yang dia berikan bukannya sekedar suara nyoblos di TPS, tetapi benar-benar suara ini pada saat sudah selesai itu didengar gitu. Dia juga dilibatkan gitu pada saat untuk bisa kebijakan publik seperti apa, advokasi publik seperti apa. Jadi dia dilibatkan dalam forum-forum yang memang untuk kebaikan itu sendiri. Ya. Betul sekali Bu. Jadi Ya. semoga apa yang Ibu harapkan dan Ya. meskipun semua masyarakat pasti berharap seperti itu Bu, ya, Bu. Ya. Semoga harapan ini tidak hanya sebagai utopis saja gitu Bu. Tidak, Karena kan iya, betul. kita berharap bahwa ya semua masyarakat itu memilih berdasarkan literasinya gitu Bu. Tidak hanya berdasarkan beberapa faktor yang misalkan kan ada faktor kebutuhan dan lain. Mungkin untuk terakhir juga nih Bu, closing statement nih Bu untuk Ibu kepada masyarakat pemilih itu seperti apa Bu? Ya, closing statementnya bahwa pendidikan pemilih ini bukan hanya sekedar hanya kita memberikan suara aja di TPS saja, tapi bagaimana ketika kita bisa mampu menjadi pemilih yang cerdas, yang sadar, yang berintegritas, dan ini menjadi tanggung jawab bersama demi bangsa dan negara ini. Jadi seperti itu. Jadi terakhir terkait dengan program pendidikan pemilih yang berkelanjutan ini, tentu ini merupakan hal yang terus harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Jadi inilah yang tentu harus continue terus berkesinambungan agar masyarakat tercerahkan, cerdas dalam berdemokrasi yang sehat. Baik, demikianlah tadi teman pemilih, banyak nih yang bisa Bu Tami sampaikan terkait pengalaman-pengalaman yang sudah sangat expert lah di bidang kepemiluan, dikarenakan udah 10 tahun ya Bu ya. Nah, terima kasih juga terhadap Bu Tami sudah mengikuti podcast kali ini. Jadi see you untuk next podcast kali ini. Terima kasih Bu Tami. Oke.